dan disuruh beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi pada kajian tematik dengan tempat yang akan mengganggu tafsir Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mengatakan mengucapkan beliau Allah. Alhamdulillah guru kita yang sangat-sangat berbahagia karena beliau baru mendapatkan gelar guru besar profesor ya, dan beliau juga bersama Allah. Jadi ilmunya semakin bertambah, doanya nanti juga semakin makbul sama karena orang itu masih terasa hangatnya ya. Jadi nanti dia bisa minta ilmu dari beliau dan kita minta keberkahan beliau, semoga kita berkat kepada orang tua beliau bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sama guru kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang langsung guru kita kepada beliau Profesor Dr. Keji Al-Bibine dan saya nanti akan disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafat. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para yai, para sepuh dan sepuh, para santri, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari santri pada hari ini. Maka kita itu dari buaya sampai ke yang lahat, status kita itu semestinya seyogianya dan sepantasnya adalah jadi seorang santri. Yang kedua, kalau kita menjadi seorang santri, maka tentu dan sepatutnya kita harus dekat dengan kiai. Kalau kita dekat dengan kiai, insya Allah kehidupan kita akan tenang, akan tenteram. Karena sesungguhnya kiai itu mesti menjadi obor dalam kehidupan kita, menjadi suruh dalam perjalanan kita. Kita berjalan tanpa suruh, tanpa penerang, tanpa lampu, atau segalanya. Jadi kiai itu dibawakan sebagai lampu. Jadi kita memperingati hari santri itu artinya sudah sejauh mana kita ini berbakti atau dekat dengan para kiai. Yang kedua, kita memperingati hari santri itu adalah mengevaluasi kepada diri kita, pantaskah kita menyandang predikat
santri itu tujuan. Pantaskah kita menyatakan predikat santri karena kriteria santri itu banyak. Di dalam kitab Ta'lim mengungkapkan ana abdu man 'allamani harfan. Saya adalah seorang hamba yang mengajarkan saya satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a yataqa. Jika seorang guru ini menjual saya, jika ingin guru ini menjual saya, ya menjual. Jika guru ini, kiai ini mau membebaskan saya, maka akan bebas. Itu satu huruf. Kalau jutaan huruf yang diajarkan guru kita, kiai kita, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi diungkapkan bahwa pulang dari umroh, Masya Allah, di tanah air tempat kita terlambat musim hujan terlambat, artinya kemarau panjang. Begitu juga di Mekah Madinah. Di Mekah Madinah itu juga terlambat masuk musim dingin, jadi masih panas. Biasanya awal Oktober itu, makanya saya minta awal Oktober berangkat. Ternyata masih panas. Kemudian sekarang orang pergi umrah itu, Masya Allah, jamaah itu sama dengan musim haji, penuh sesak. Saya pernah antara maghrib dan isya tawaf, Masya Allah, putarannya hampir saya mau naik ke atas ke lantai 2, begitu penuh. Kemudian pernah juga tawaf saya jam 2 malam, ya kan? Tawaf begitu juga, sama seperti musim haji. Jadi intinya animo masyarakat, kesadaran masyarakat, kesadaran umat dalam beragama sungguh sangat tinggi. Jadi tidak lagi mereka hitung-hitungan berapa juta dikeluarkan. Yang penting aku bisa melihat yang namanya kabar. Saya bisa jawab pada apa Rasulullah. Sekarang di Mekah itu setiap kita mau beli apa-apa ada pajaknya 10%, makanan 10%. Kalau mau beli emas itu pajaknya 15%. Jadi ada kawan mau beli beberapa gram emas itu, ya kan? Ternyata dihitung pajaknya 49 juta. Akhirnya tidak ada. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para santri, para hafizah, saya kesempatan ini akan menyampaikan tentang topik judul kita adalah ikhlas. Al-ikhlas. Ikhlas, istiqomah, takwa, tawakal, itu ucapannya mudah. Ucapannya mudah, tapi melaksanakannya, melakoni itu susah banget. Takwa mudah diucapkan, tawakal mudah diucapkan, sabar mudah diucapkan, syukur mudah diucapkan, ikhlas mudah diucapkan, tapi lakonannya aneh. Ikhlas. Kemarin tadi ada yang menanyakan kepada saya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dua, ikhlas dan istiqomah. Ikhlas dan istiqomah. Tapi lagi-lagi yang namanya ikhlas itu, Masya Allah, sangat susah sekali. Menanam kebaikan itu sangat susah sekali. Coba kita menanam padi. Coba, lebih duluan rumputnya yang tumbuh apa padinya yang tumbuh?
lebih cepat rumputnya. Di depan rumah ada tanaman disiram oleh ibunya setiap hari, ya kan? Kalau tidak disiram mati. Sementara rumput tanpa disiram subur. Di tengah terik matahari ini itu saya perhatikan itu subur. Padahal nggak kena siram air. Ini menandakan bahwa menanam kebaikan itu amat sangat susah. Mana sulit menanam kebaikan apa sulit menanam kejahatan? Artinya kita melakukan kejahatan itu sulit apa melakukan kebaikan itu sulit? Kebaikan yang sulit. Dua-duanya sulit. Penjenengan kira, pencuri itu penjenengan kira enak. Tidak, dia satu malam tidak tidur. Dia survei seluruhnya. Satu malam dia tidak tidur. Dan lain sebagainya sulit. Ketika suaranya yang tuan rumah, ya kan? Apa dia kira-kira jalan tertentu? Ini menandakan bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kejahatan itu dua-duanya adalah sulit. Penjenengan kira untuk menjadi orang korupsi itu mudah? Tidak. Mengotak-atik angka itu. Iya. Mengotak-atik angka itu susah. Ya. Jadi dua-duanya. Tapi memang betul. Jujur saja apa yang dikatakan oleh Habib ini memang kebaikan itu lebih sulit daripada kejahatan. Lebih sulit. Ayo orang itu menanam padi tadi, kan? Sementara yang kita menanam kebaikan itu padi. Tapi mana yang menjual? Begitu juga kita akan melakukan kebaikan dan segala sesuatu hal itu kalau tidak didasari dengan ikhlas. Lagi-lagi, amal perbuatan tanpa didasari dengan ikhlas tidak diterima Allah. Percuma. Maka di dalam Al-Quran yang disebutkan tadi atas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dan tidak diperintahkan illa liya'budullah wa ma umiru dan tidak diperintahkan kepada kalian semuanya kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas mukhlishina lahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Ya. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu artinya adalah melepaskan diri dari selain Allah. At-ta'alli amma dunallahi ta'ala ay tasfiyatul amal ala mulaqatil makhluqin, atau membersihkan amal perbuatan dari penglihatan makhluknya. Ya, melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh orang, melakukan amalan baik. Melakukan amalan kebaikan itu yang tidak diketahui oleh orang, itu yang namanya ikhlas. Bahkan yang namanya ikhlas itu ketika dia melakukan kebaikan diketahui orang, malu kalau kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Kita itu yang namanya ikhlas. Kita yang namanya kejahatan diketahui orang, malu. Kebaikan kita diketahui orang, gimana? Ini kalau itu yang terjadi, maka dalam hadis Rasulullah
Satu titik itu saja, ada rasa kibir, ada rasa ria, ada rasa sombong, tidak akan masuk surga. Kalau begini, kira-kira kita ini masih layak dan pantas kalau masuk surga? Kita tinggal menunggu rahmatnya Allah saja. Kalau melihat dari ini ya, jadi melepaskan diri dari selain Allah. Kullu syai'in Allah, kullu syai'in, semuanya tidak ada. Maka dalam ikhlas itu hampir sejajar dengan tawakal, pasrah. Ikhlas, ikhlas melakukan amalan. Nah, kalau ada orang mengatakan, Mbak, saya antar kamu Mbak, alamat di mana? Kata Mbak itu, ya, mohon maaf, nggak usah Mbak, nggak, saya ikhlas. Kalau saya menjawab saya ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Bib, ini ada duit Bib, pokoknya kan, oh enggak, ini saya kasih kamu ikhlas Bib. Ucapan ikhlas itu sudah tidak ikhlas. Kalau ada ucapan enggak, saya kasih kamu, saya menolong kamu, ikhlas Bib, itu sudah tidak ikhlas. Terus gimana? Kasihkan aja, sudah begitu. Enggak perlu DP. Apalagi kalau kita katakan saya kasihkan dengan Habib, kemudian saya menunggu ucapan terima kasih. Menunggu ucapan terima kasih dengan Habib yang saya kasihkan tadi, itu sudah tidak ikhlas. Apa yang saya itu loh Mas Taufik. Habib itu dikasih duit boro-boro ucapan terima kasih. Menunggu ucapan terima kasih, itu sudah tidak ikhlas. Jadi itu amat. Semua amal ibadah kita, ya kan, kalau kita tidak ikhlas, percuma. Yang terjadi pada saat sekarang, Allah Akbar. Saya ini belum tanya bagaimana oleh-olehnya di Mekah Madinah. Saya kebetulan di Allah. Di Allah itu hanya sekarang bisa 10 atau 15 menit. Kebetulan saya jadi di bawah masjid itu bisa setengah jam lebih. Andaikan saya tidak kebelet untuk mungkin saya sampai berjam-jam di sini. Ada orang berdoa di shopping, mendoakan salah satu kandidat presiden kita. Ya Allah, kabulkan agar ini jadi presiden. Dia berdoa, tapi kok sedih seperti itu. Kita shoppingkan dengan kawan, jadi seakan-akan ya Allah ya, batinku kira-kira diterima Gusti Allah. Mendengar begitu, doanya begitu, ada lagi satu jemaah lagi, dan dengan kandidat lain berdoa lagi. Saya bilang, kenapa kamu berdoa? Yang kedua, aku jengkel. Jengkel kenapa? Dia tidak berdoa kan di banter-banter, kemudian di shopping dan sebagainya. Saya sengaja untuk ya kita berdoa saja, tapi nggak usah pakai shopping. Begitu juga pada saat sekarang, ketika memberikan sesuatu kepada orang, dia apa? Di shopping. Allah Akbar. Ya SPJ lah dan sebagainya. Tapi jangan sampai sedemikian itu. Qala Allah Ta'ala wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Sekecil apapun yang kita simpan dalam hati kita, Allah tahu. Allah tahu. Allah Maha tahu maksudnya. Apakah kita simpan atau kita ucapkan, Allah gerak-gerik kita, Allah Maha tahu. Jadi ikhlas atau tidaknya perbuatan kita, Allah Maha tahu. Ketika tidak ikhlas,
ringan diucapkan tapi berat dalam ibadah. Itu cara itu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dedaunan jatuh pun ada dalam Al-Quran. Dedaunan jatuh pun Allah Maha mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayatnya mengindikasikan kepada kita kalau kita beramal, kalau kita beribadah, kalau kita bersedekah, tanamkan dulu itu. Tanamkan dulu dengan niat ikhlas. Kalau toh tidak, apalagi kalau ada acara apa, acara mantenan atau lain sebagainya itu kan, kayak acara mantenan sholat, kan? Coba lihat ya. Acara mantenan atau acara kematian, semua sumbernya tidak ada orang, ya kan? Tapi kenapa ketika keluarga yang mantenan itu adalah orang kaya, kita ngasihnya lebih banyak? Hah? Kalau orang miskin, kenapa kecil? Semestinya ketika ada orang mantenan orang kaya, kita ngasih apa? Sedikit saja, karena dia kan sudah lebih dari cukup. Orang miskin mantenan itu semestinya lebih banyak, karena dia lebih banyak mengumpulkan. Kita kuali. Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita pergi, itu kan kita tulis nama kita. Hah? Ya. Ya, kita kematian itu ada nama kita tulis. Ya. Kenapa? Supaya yang punya hajat tahu. Segini sumbangannya. Tapi karena kematian nulis nama nggak jelas. Tidak. Kenapa? Karena isinya sedikit. Justru ketika orang berduka itu sebenarnya kan lebih banyak. Atau katakanlah sama-sama. Tapi kenapa ketika takziah tidak ditulis sama? Bahkan ekor ini ada memasukkan amplop gitu, ya Allah ya. Saya melihat berpikir, oh begini tradisi ini tidak layak untuk kita teruskan. Harus kita lihat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faduqullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Fadullah. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan. Ikhlas itu kata-kata khalis. Khalis artinya murni, tidak bercampur apapun. Lahu-d-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, jadi kita dalam beribadah, dalam berdakwah dan dalam berdoa, dalam berdoa dan lain sebagainya harus dengan ikhlas. Harus dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya tanpa apa? Tanpa pamrih. Ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa apa?
bersedekah tapi ada embel di belakangnya. Apa dalam Al-Quran diungkapkan? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yattabi'una al-manni wal adha. Ucapan kata apa kabar itu lebih baik daripada bersedekah tapi disertai dengan embel-embel. Itu bukan aku. Wal hayyu la ilaha illa fad'u mukhlishina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata ikhlas di dalam Al-Quran itu, kata-kata ikhlas dalam Al-Quran 73 ayat. 73 ayat yang tersebar di 37 surat. Yang hampir menyerupai ayat tadi yang di atas dan yang bawah ini. Wal hayyu, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, fad'u mukhlisin. Maka berdoalah, maka beribadahlah dengan ikhlas. Setelah kita berdoa dan beribadah dengan ikhlas, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan alam semesta. Ya, bapak-bapak terhadap istri harus ikhlas. Istri melayani terhadap suami harus ikhlas. Percuma dan tak berguna. Ya. Semuanya harus dinisbatkan ataupun diletakkan. Segala ibadah itu dimulai dengan niat yang ikhlas. Tanpa niat ikhlas tidak ada apa-apa. Di dalam sabda Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini populer. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Jadi niat pertama kita sampaikan itu camkan bahwa ikhlas. Kalau tidak, innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu perkara, segala sesuatu urusan tergantung pada niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah ke kota Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha, barang siapa yang niat hijrahnya itu karena urusan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Aw imra'atan yang tiwa, atau karena dia hijrah itu karena ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya ini ya sesuai dengan niatnya itu. Jadi ketergantungan kepada niat itu amat sangat penting di dalam beribadah. Ketergantungan terhadap niat itu tentu di dalamnya itu ada namanya ikhlas. Tanpa ikhlas ibadah kita sia-sia. Lagi-lagi sia-sia. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya harus begitu. Caranya untuk bisa supaya ikhlas kita beribadah itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, ya
Pertama, mungkin keadaan terpaksa beribadah pada lambat tahun itu menjadi terbiasa menjadi dengan ikhlas. Dan sering saya contohkan di sini, ketika kita puasa itu dulu waktu kecil dikasih duit 5 rupiah, 10 rupiah dulu dari zaman dulu. Puasa beduk. Lambat tahun aplikasi sudah tidak ada. Itu contoh bahwa kita dalam beribadah itu memang pertama harus dipaksa. Lambat tahun menjadi kebiasaan, lambat tahun katakanlah yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itu artinya sesuatu yang tanpa pamrih, sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya kan? Jangan ketika di depan mertua, wah masya Allah, ya membukakan pintu mertua itu pakai bismillah. Bismillah. Ada kawan dulu di Mesir, datang mertuanya ke Mesir, dia bukakan pintu taksi, Bismillahirrahmanirrahim. Sering kamu ikhlas. Ya nggak usah terlalu berlebihan begitu. Nggak usah terlalu berlebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath, walakin jihadu wa niyyah wa istafaratu wa idza istafartum fanfiru. Dari Umar Mukminin radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak ada hijrah sesudah pembebasan Mekah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diminta untuk berperang, maka berperanglah. Artinya apa di sini? Jihad itu adalah berperang. Niat itu juga harus merupakan berperang. Jihad itu. Jihad, apa dikatakan jihad itu adalah sebagai perang? Ada baginda Rasulullah ketika perang Badar, alhamdulillah raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan peperangan yang kecil. Padahal perang Badar itu sangat luar biasa. Terus, wa ma ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad melawan perang, melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu hawa nafsu itu ya sering-sering yang saya sampaikan, hawa nafsu itu muncul. Hawa itu dari dalam, nafsu itu dari luar. Nah, sering kita hawa nafsu ini selalu kita ubah. Tidak kadang-kadang kita mengedepankan nafsu atau keinginan. Kadang-kadang kita mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, mengedepankan gengsi daripada fungsi. Itu yang sering terjadi pada diri kita, sehingga kita kebelet diri, sehingga kita keluar. Akhirnya membuat sendiri. Bapak-bapak itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu yang perlu kita tanamkan dalam perjalanan hidup kita ini supaya kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Man khalasat niyatahu kafahu Allah taala ma bainahu wa bainan nas. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Barang siapa ikhlas niatnya, maka Allah akan
dalam hubungan dengan sesama manusia. Jadi ketika melakukan kita perbuatan ikhlas, bukan hanya kita mendapat ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang lain pun akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan dan orang lain pun akan memberikan sesuatu kepada kita. Amal perbuatan itu pancarannya adalah ikhlas. Kita mengerti, kita tahu, ya siapa saja mesti akan merasa, akan tahu orang yang bersangkutan itu betul ikhlas atau tidak, itu terpancar, kelihatan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka dengan sendirinya otomatis orang lain dan Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati orang lain untuk menolong dan membantu kita. Atas dasar itu, kehidupan kita ini tidak perlu dipoles. Ini harus saya tulis di sini. Tidak perlu dipoles. Kehidupan kita itu jangan sampai hati tergores. Dan kehidupan itu jangan kita melalui akal atau melalui jalur Pitagoras. Kehidupan kita itu jangan sampai tersangkut dengan Polres. Maka kita dalam kehidupan harus berhati-hatian. Ketika kita berhati-hati dalam beribadah, ketika kita betul-betul tidak ada tujuan melakukan sesuatu itu kecuali dengan ikhlas pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan hidup kita. Khalis artinya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Yaqub al-Makfuf berkata, orang yang ikhlas ialah yang menutupi kebaikannya seperti yang menutupi keburukannya. Itu yang dikatakan ikhlas. Ikhlas itu adalah orang yang menutupi. Yaqub al-Makfuf, Yaqub ini adalah orang yang buta, mengatakan al-mukhlis may yaktumu hasanatu kama yaktumu sayyi'atu. Ikhlas itu, orang yang ikhlas itu adalah menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi kejahatannya. Kejahatan kita tutupi kan? Supaya orang lain tidak mengetahui. Seyogianya kebaikan juga kita begitu. Seyogianya kita kebaikan juga begitu. Kita harus tutupi. Yang ada pada saat sekarang gimana? Kebaikan kita dipublish, diubah. Kejahatan kita. Ada kawan saya alim alama, tulisan-tulisan itu bahasa Arab semua. Tulisan-tulisan itu tulisan Arab semuanya, kitab-kitab itu. Sekarang tinggal di bawah. Itu tidak pernah masuk televisi. Artinya sorry itu tidak mau. Saya khawatir katanya kalau saya terjun dalam keriaan. Tapi Masya Allah, alimul alama, sampai dia pernah mengatakan ulama mas'ul khairun min ulama masyhur. Ulama yang tersembunyi itu lebih baik daripada ulama yang terkenal. Penjenengan kira jadi orang terkenal itu enak. Dulu enaknya apa? Enaknya apa?
Penjenengan kira yang calon-calon presiden dan calon-calon legislatif itu enak. Orang ada kawan saya yang itu memposting, wah Masya Allah ini pesantren dan sebagainya akan jadi anggota DPD. Ya Allah, itu bedanya saya bilang. Dulu AMD ahli masuk desa, sekarang legislatif masuk kota. Ya, kalau dulu abdi masuk desa itu taat terhadap panglima. Sekarang legislatif itu legislatif itu minta saran para ulama. Ya, sekarang bersejarah dan sebagainya. Maka kita beda pilihan dari masalah. Jangan sampai berpilihan. Kalau untuk golput, jangan golput. Kesampaian melalui majelis ini, kita jangan sampai golput. Kita memilih sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Nanti di belakang hari ternyata pilihan kita tidak sesuai, ya itu yang lain. Tapi jelas kita tidak boleh golput. Dan jangan sekali-kali menunggu serangan. Karena hadis Rasulullah jelas-jelas ar-rashi wal murtashi fina, yang menyogok dan disogok masuk. Untuk punya hadiah apa? Kenapa kalau sekarang ada hadiah? Intinya kalau bisa coba, kalau ada 3 calon, tiga-tiganya datang ke tempat kamu pilih. Dan tiga-tiganya datang ngasih 200, 300, 500 dan semua nggak punya. Diambil semua. Wow, itu yang top yang dicoblos 1. Ya, zolim. Jangan zolim. Orang ngasih itu kan supaya jangan, kondisinya kan supaya coblos. Nah, penjalan tampil tiga-tiganya, ya tusuk tiga-tiganya. Kalau tidak sangka, urusan kita. Itu urusan kalian. Tapi ini dengan ya apa? Kan jangan menerima itu kan amanah. Amanah untuk mencoblos. Kalau tidak penjenengan, ya Pak, coblos berarti ada tidak amanah. La imana liman la amanah. Tidak dikatakan beriman seseorang itu kalau dia tidak mempunyai sifat amanah. Ini saya sampaikan. Tapi lagi-lagi pada umumnya kalau di sini enggak. Ya, pada umumnya ketika ada 3 calon itu ngasih semua duit, diambil semuanya. Zolim. Wani mawar, maaf Pak, saya sudah ada pilihan. Wani, ya, ada nggak ini? Halo, Bapak. Ada orang yang 300 ke 500, kemudian sudah menerima yang 200, ada 300 dari 500. Maaf Pak, ini 500 semua. Atau tiga-tiganya datang menjadi tolak, maaf, saya tidak putus itu ada al-maghfur Pak ya Haji Bulani pernah awas ya, sampai dari awas kalau masyarakat semuanya besok akan pemilu, awas kalau ada serangan pajak apa ke masyarakat dan mengizinkan dulu pada itu ya, dan itu ya, dan menjadi orang itu ya. Kita memilih saja sesuai dengan pilihan hati kita dan jangan menunggu yang mana. Paling mudah. Ini kok pasal begitu. Bapak 2000 masyarakat masih kapurin. Kalau kita memangnya tawakal Allah, bahwa asli. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ila al-khaliq. Abu Usman rahimahullah berkata, ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalq, melupakan terhadap pandangan manusia, melupakan terhadap penglihatan manusia, dan hanya mengingat penglihatan Allah saja. Ya, ikhlas itu. Kebaikan-kebaikan itu dilupakan. Dan melupakan ketika orang melihat kepada kita itu masya Allah malu. Orang-orang ahli tasawuf yang namanya ikhlas itu, ketika dilihat orang dia melakukan kebaikan, malu dia. Maka tidak sedikit orang-orang yang ahli sufah, orang-orang ahli tasawuf itu, ketika dia beribadah, dia bersembunyi di pelintir apa? Tiang-tiang atau tembok-tembok masjid, supaya orang dia ngumpet, supaya orang tidak melihat. Kita jam 2 malam, alhamdulillah, saya telah menyelesaikan sholat. Kebaikan kita kalau kita pamerkan, dapat untung nggak? Kalau kita sembunyikan, kita rugi nggak? Justru amal ibadah kita ketika kita sembunyikan, kita untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya ulang. Orang-orang ahli tasawuf ketika dia beribadah, dia bersembunyi di tembok di tiang-tiang itu, ngumpet supaya tidak diketahui orang. Di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, orang, saya ini mengenal. Kamu tahu ayat ini saya di depan Mu'tazam. Di depan Mu'tazam itu memberati Ka'bah. Atas dasar itu ayat, mulai dari sekarang, nawaitu kita harus didasari di pondasi utama itu adalah ikhlas. Orang berulama al-ilmu al-ilmu badrun wal amalu darun wa ma'uhu al-ikhlas. Sebagian ahli hikam mengatakan ilmu itu bagaikan biji-bijian. Wal amal, perbuatan itu sebagai tanaman. Wa ma'uhu, airnya adalah ikhlas. Ilmu adalah biji, amal adalah sawah, mazrah, dan ikhlas adalah air. Ada biji, ada sawah, ada biji-bijian, ada sawah, tanpa air kurang. Itu maksudnya. Jadi kita harus beribadah itu harus punya ilmu, harus punya amal. Ilmu tanpa amal percuma, amal tanpa ilmu juga percuma. Jadi ilmu sebagai biji-bijian, amal sebagai sawahnya, dan ikhlas adalah sebagai air. Saya sekarang sering corona. Saya naik kereta api ke Surabaya kemarin Allah kiri kanan. Kering corona. Tambak, petani tambak kosong, petani padi kosong. Dan ini diprediksi sampai bulan Februari. Ini terjadi pada tahun 1994 dan ini terulang. 20 tahun yang lalu panasnya begini. Panasnya begini. Kita 37 derajat dari sana.
Atau bagaimana? Berikan kalau bekerja. Ya, kasihan. Kalau petani kita kasihan. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada lagi satu. Qala Hakim fi ikhlasi sa'atin najatin abad, walakinnal ikhlas adidun. Ikhlas hanya dalam sesaat membawa keselamatan sepanjang masa. Ikhlas itu hanya sesaat, tetapi membawa keselamatan sepanjang abad. Nah, ikhlas sesaat membawa keselamatan sepanjang abad, tapi ikhlas itu sungguh berat. Walakinnal ikhlas azizun, berat sekali ikhlas. Itu yang saya katakan tadi. Ikhlas, takwa, tawakal, sabar, syukur, itu semuanya mudah diucapkan. Istiqomah mudah diucapkan, tapi lakonannya aneh. Tapi dari kesemuanya itu, yang pada puncaknya adalah ikhlas. Ikhlas itu sangat susah sekali. Saya rasa itu sebagai pengantar dan mukadimah saya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, alhamdulillah sangat berubah. Semoga kita bisa mengamalkan begitu. Maka kepada para hadirin yang dimuliakan kepada guru kita, kami persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana kiat-kiat ikhlas dalam menjalankan sholat lima waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat kita dalam beribadah supaya ikhlas? Pertama, paksa. Kalau amal ibadah itu pertama kali dipaksa, nanti berkelanjutan terus menerus, sudah terbiasa, itu akan menjadi ikhlas. Dengan sendirinya akan menjadi ikhlas. Sama halnya, kita berat untuk bangun pagi itu berat. Atau bangun di 2/3 malam, jam 4 itu berat. Ya, tapi sekarang subuh sudah kuat ya. Nah, katakanlah kita bangun jam 3, itu berat. Tapi karena sudah biasa dan terbiasa, kita akan menjadi ikhlas. Di awal-awalnya memang betul memang harus dipaksa. Kiatnya harus dipaksa. Kemudian lambat laun menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa otomatis mengalir saja kan kebaikan-kebaikan itu. Ya, itu ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa diketahui oleh orang dan sebagainya itu. Dihindari. Unsur yang kiatnya jauh daripada dia, ayo bersyukur dan bersyukur itu dan semuanya. Itu tak menjadi ikhlas. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaannya adalah bagaimana kiat ikhlas di dalam sholat 5 waktu? Kita bisa ikhlas dalam sholat itu kalau kita di awal waktu. Ikhlas di dalam sholat itu ada kaitannya khusyuk. Kalau kita sholat di awal waktu, insya Allah akan mendatangkan khusyuk. Kalau khusyuk itu datang, maka otomatis akan ikhlas. Tapi kalau di akhir-akhir waktu,
saya tidak berjamin untuk ikhlas. Susah. Maka semestinya kita ini hidup hanya menjaga waktu sholat, bukan sholat yang menunggu kita. Kita yang menunggu waktu sholat. Saya Masya Allah dengan jemaah-jemaah umroh itu atau jemaah haji, ya, itu jam 1:30 ada zuhur. Itu 11:30 itu pada berbeda semua sholat. Ya kelas mereka lakukan itu, ya kan? Tapi di tanah air jam 11:30 azan zuhur, gimana? Apa jam 11 sudah masjid? Tapi kok kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu? Ini. Tapi kok kenapa sepulangnya dari sana, dia justru kembali pada ini kenapa gitu? Siogianya sepantasnya dan selayaknya karena sudah terbiasa di sana, di tengah terik mentari jalan kaki sampai 1 kilo, 2 kilo, ya kan, 2 kilometer maksud saya. Kemudian pergi ke masjid dengan Masya Allah. Tapi kok kenapa ketika pulang balik mana itu? Itu saya heran. Padahal di sana sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram 110 kali ganda pahalanya, ya kan? Di tanah air hanya 10, ya kan? Semestinya di tanah air lebih gansing. Semestinya di tanah air lebih banyak ibadah sholatnya. Ya, ayo pada jemaah nanti jam 1 sama-sama saya tunggu di lobi untuk melakukan sholat tasbih di Masjid Nabawi. Jam 1 sudah ada. Ustaz sudah kami tunggu. Loh, saya belum jam 1. Sampai di bawah, Ustaz, saya sih jam 1 sih. Saya tidak mau tahu jam 1 menyelenggak atau jam 12 datang ke sini. Jam 1 ada atau tidak ada, tak tinggal. Itu saya. Dan apa yang ini? Pas jam 1 Pak, Bismillah. Sholat tasbih, sholat tarawih, sholat pagi, sholat tahajud dan sebagainya. Yang lucunya, semestinya sudah terbiasa di sana di tanah air. Jadi itu ya. Jadi kiat pertama supaya kita ikhlas dalam sholat di waktu itu, cobalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, kalau bisa ke masjid, ya, sholat di awal waktu dan di masjid. Insya Allah lambat laun akan muncul rasa. Coba Habib ya, ketemu dengan perempuan, apa langsung kita? Tidak. Apa langsung saya? Tidak. Ini contoh. Tapi ketika memandang 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, ada rasa mahabbah. Ya, ada rasa cinta. Begitu juga. Jadi ibadah itu bukan karena upayakan ibadah itu semacam betul-betul kita mencintai ibadah itu. Kalau kita mencintai ibadah, tapi lebih baik lagi kalau ibadah itu mencintai kita. Kalau ibadah itu mencintai kita, nempel terus dalam suasana ibadah. Saya rasa itu yang akan sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Jadi kita berlimpah ruah, saat pindah Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, suami yang soleh, istri yang solehah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ذنوبا ولا غالبا إلا نجحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حبيبي يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.